Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam acara bincang-bincang santai, ngobrol santai tentang hal yang bersifat kesekian, sifat tarikat, hakikat, dan marifat. Malam ini kami baru saja melaksanakan zikir jamaah dan kami sila tawaju ya di cabang wilayah Kabupaten Goa. Malam ini dihadiri oleh Dr. Umar. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yai Kora Sugionasa. Assalamualaikum Yai Kora. Dan saya sendiri Tuki sebagai moderator dari bincang-bincang santai ini. Baik, malam ini kita akan membahas tentang bedah buku. Kebetulan tadi di Jakarta dari jamaah Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdi Nusantara sore itu lagi mengadakan bedah buku tepatnya di kampus apa ya? Ibnu Khaldun di Jakarta. Buku yang dibedah itu, yang dibahas itu judulnya adalah, dari judul juga sangat luar biasa, judulnya adalah Tarekat Kodim Al-Mahdiyah, Tali Wasilah dan Struktur Kesadaran dalam Arsitektur Dimensional Semesta. Buku yang dari judul saya, buku yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kami nanti bisa mendapatkan buku itu, dan kami yakin juga bahwa buku ini akan bisa menjadi bahan bacaan rujukan ya buat umat manusia. Tadi waktu sempat dibahas tentang pemaparan tentang buku tersebut, beliau Mbah Yai Mahmun Karimullah Kamurlah sempat memaparkan inti dari buku-buku tersebut, di mana ada beberapa yang sempat kami tangkap juga itu, diantaranya buku itu membahas bagaimana nanti menjadikan Nusantara itu menjadi pusat tasawuf dunia melalui tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Mana juga dia membahas di sana tentang lahirnya tokoh eskatologis Sang Mahdi. Ceritanya dalam tarekat ini menunggu Sang Mujaddid, tokoh yang lintas dimensi, seorang tokoh yang eskatologis, di mana ajarannya itu sifatnya universal, melalui pendekatan potensi, frekuensi, dan gelombang. Baik. Untuk malam ini mungkin akan kita menanggapi mungkin ya, atau mencoba untuk membahas tentang bedah buku tersebut. Dan malam ini Bapak Dr. Umar akan menanggapi tentang buku tersebut. Baik, silakan waktu dan tempat, Yai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kami dari cabang Goa, wilayah Sulawesi Selatan,
atas nama Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara mengucapkan selamat untuk hari ini acaranya berlangsung secara lancar terkait tentang bedah buku yang membahas terkait tentang tarekat kita ini Pak Luke ya. Siap ya. Jadi tarekat kita ini disebut sebagai tarekat Kodim. Ini dari kurang lebih 40 tarekat. Belum pernah ada satupun diksi yang Bahas. menunjukkan bahwa ini adalah tarekat Kodim. Nah, inilah satu-satunya entitas Kodim dalam sebuah tarekat yang ternyata dibawa oleh seorang mujadid atau pembaharu yang disebut sebagai Al-Mahdi. Inilah yang disebutkan, yang dipaparkan oleh Pak Ketua KB terkait tentang tokoh eskatologis Al-Imam Al-Mahdiyah. Nah, yang menarik bahwa ini dibedah sudah menjadi sebuah buku. Jadi dalam sebuah perkara ilmiah atau teori ilmiah bahwa disebutkan memang sebagai dasar dalam kurikulum tarekat Kodim bahwa aslamu ilmiun wa amaliun. Ini dasar yang paling fundamental yang terkait bahwa sebuah agama ya, sebuah agama yang mutlak atau yang Kodim tadi disebutkan itu pasti ilmiah. Siap. Kata guru kami, kalau agama itu tidak ilmiah, itu pasti bukan agama. Nah, sekali lagi, ketika dalam baseline ilmiah, itu pasti akan berangkat dari sebuah basis yang logis, rasional, empiris, sistematis, dan itu bisa dibuktikan dalam sebuah eksperimen. Nah, dalam tarekat Kodim inilah sebenarnya adalah praktek Kodim. Eksperimennya di alam Kodim. Yang disebut sebagai tadi adalah sebuah alam lintas dimensi. Nah, semoga bukunya ini bisa jadi buku yang bestseller ya. Amin. Karena belum ada satupun buku yang sampai hari ini yang bisa membedah atau membahas terkait tentang realitas kesadaran lintas dimensi. Sebenarnya sebelumnya sudah banyak beberapa buku ya yang juga mengklaim sebagai basis ilmiah, tapi itu baru sebatas semacam teori ya. Kalau namanya teori itu juga berangkat dari asumsi dan hipotesa. Kalau itu bisa dibuktikan baru menjadi teori. Nah, itu pun kalau sudah jadi teori itu masih ada kemungkinan salah sebenarnya karena ini Siap. masih dinamis ya. Tapi ketika ini sudah menjadi sebuah praktek yang mutlak, yang pasti, yang sangat presisi itu baru menjadi sebuah hukum. Jadi setelah jadi teori akan menjadi sebuah hukum. Nah, kalau sudah menjadi hukum ilmiah, artinya sudah menjadi sebuah literasi yang sangat kuat untuk dipraktekkan. Itulah tadi yang disebut sebagai memiliki dimensi yang universal ya. Karena ini sifatnya high dimension, dimensi yang lebih tinggi dari dimensi materi, dimensi dunia, inilah yang disebut sebagai dimensi akhirat. Nah, dari ketika sudah menjadi sebuah hukum ilmiah, berarti sebuah landasan metodologis yang bisa dipraktekkan dan itu akan melahirkan sebuah sistem sebenarnya. Jadi sistem itu tidak melahirkan sosok sebenarnya, walaupun dimulai dengan seorang sosok ya. Jadi sosok eskatologis Al-Mahdi membawa sebuah sistem, nah itulah sistem Kodim.
Dan siapapun yang masuk dalam ilmu kodim ini, mulai dari input, proses, sampai outputnya pasti juga sifatnya kodim. Tadi disebutkan kodim itu adalah sifatnya mutlak, kekal, abadi sepanjang waktu tanpa dibatasi oleh limitasi ruang dan Dan waktu, waktu. maka ini juga akan bersifat mutlak. Siapapun itu. Nah, sekarang kita bisa melihat tokoh-tokoh agama hari ini ya, itu sifatnya soloran ya. Kalau sifatnya soloran, sebenarnya itu hanya bersifat individual, hanya bersifat teori pengetahuan yang sebenarnya eh, teori pengetahuan yang tidak bisa dipraktekkan karena tidak ada sistem metodologinya. Nah, dengan adanya tarekat kodim kita yang sudah membawa entitas Al-Mahdi, ini pasti metodologis dan bila mana sudah terbukti dengan adanya sistem ini akan melahirkan pelaku-pelaku kodim, maka disitulah akan terjadi formula yang disebut dengan teknologi agama atau teknologi rohani. Karena di balik agama, ya itulah ilmu rohani. Dan itulah karakter, ya karakter ciri datangnya seorang Al-Mahdi itu. Sekarang banyak di luar yang mengaku Imam Mahdi ya. Ada tokoh Imam Mahdi juga yang diklaim oleh oleh beberapa kelompok dan sudah sedikit menjadi sebuah kekuatan ya, kekuatan lokal akhirnya menjadi sedikit naik secara global. Itu ternyata metodologinya metodologi mimpi ya. Siap ya. Mimpi yang pada hakikatnya di balik mimpinya itu ya cuma kabar saja sebenarnya. Tidak memberikan sebuah metodologi dan apalagi teknologi yang sifatnya by system. Nah, juga kemarin ada sekelompok juga malah sudah datang ya, kelompok yang Imam Mahdi. Tidak salah dari Indonesia juga yang sudah mengaku di baiat di Mekah ya Mekah, kalau Mekah. tidak salah. Siap ya. Mekah. Jadi boleh-boleh saja semua orang bisa mengklaim siapa imamnya, siapa mahdinya, siapa pemimpinnya. Tapi dikatakan dalam Al-Quran, nah jadi kembali lagi bahwa tokoh tokoh eskatologi Ad-Dajjal itulah yang sifatnya bottom up ya, dalam arsitektur dimensional dalam bedah buku Al-Mahdi ini, bahwa orang-orang yang terjebak dengan alam sadar dan alam bawah sadarnya inilah yang berada pada domain dimensi yang sifatnya horizontal dan diferensial. Maka akan terjadi fakta hari ini, kita akan melihat bahwa agama, dalam satu agama pun akan terjadi firqah, aliran, kelompok yang semakin berbeda dan semakin banyak. Itu menandakan bahwa agama sudah menjadi dogma, keyakinan berdasarkan akal, pendapat, pikiran mereka masing-masing baik kelompok, tidak lagi kembali kepada asas ketunggalan tauhid yang sifatnya top down, yang mengarah vertikal singular. Ya seperti itulah, inilah karakter Al-Mahdi yang memberikan petunjuk untuk kembali menyatukan seluruh aliran, kelompok, dan bahkan agama. Inilah yang disebut sebagai petunjuk lintas dimensi. Itulah petunjuk Qadim yang mempersatukan seluruh sudut pandang agama, aliran, kelompok yang disebut sebagai 73 golongan di akhir zaman, dan satu golongan itulah yang menghimpun, itulah golongan yang selamat karena mampu mempersatukan seluruh perbedaan, dan itu ada di Indonesia. Apa tandanya? Lihatlah logo gambar Garuda Pancasila.
Dan itulah tanda bahwa disinilah akan jadi pemantik datangnya sosok pemimpin yang akan mempersatukan seluruh entitas dimensi manusia, yaitu dimensi entitas Tuhan ini. Kalau kita turun dompet mengarah kepada toko Dajjal yang akan membutakan mata rohani, kita akan cuma terbuka dengan mata dunia, maka kita akan semakin terdiferensiasi, semakin berbeda dan semakin mengelompok, dan terjadi fragmentasi sudut pandang yang semakin menjauh dari sudut pandang ketunggalan tauhid, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai penutup, bahwa di surah As-Sajdah memang akan didatangkan setiap umat seorang pemimpin ya yang akan memberikan petunjuk, dan itulah akan menjadi saksi kita. Makanya rukun Islam pertama itu harus jelas ya. Yes. Entry point pertama harus jelas, penyaksian kita siapa Allah dan Rasul Muhammad itu. Itulah yang dibawa oleh utusannya yang di akhir zaman disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya, atau wali yang mursyidah, atau ulil amri minkum. Sekali lagi, likulli naba'in mustaqar fasawfa ta'lamun. Al-Quran mengabarkan setiap kabar akan ada faktanya, dan suatu saat engkau akan mengetahuinya, dan inilah momentum. Sekali lagi di Al-Quran dijelaskan, Al-Quran kitab itu adalah tibyanun likulli syai', penjelas atau penjelas dari segala sesuatu. Dengan Al-Quran, dengan kitab, sebenarnya semua sudah jelas. Tapi yang terjadi hari ini, semakin orang menguliti Al-Quran, semakin orang terdiferensiasi berbeda-beda, semakin tidak jelas. Maka muncullah tafsir, aliran, kelompok itu karena dimensinya downgrade, turun di alam bawah sadarnya, di alam sadar dan di alam bawah sadarnya ya, yang hanya cenderung pada pijakan akal dan panca inderanya semata, dan lebih turun lagi dengan tarikan Dajjal di alam bawah sadar, hanya hidup untuk mencari kenikmatan. Ingatlah sabda Rasulullah bahwa perbedaan dunia dan akhirat disebutkan dalam sebuah hadis Al-Muslim ya. Kalau engkau ingin melihat dunia dan akhirat, qadim dan baharu, dunia dan akhirat, bumi dan langit, kata Rasulullah, pergilah naik kapal di tengah laut, celupkan tanganmu dan angkat tanganmu dari laut dan teteskan. Satu tetes itulah dunia, dan samudra lautan itulah samudra akhirat. Maka sangat disayangkan manusia hanya mengingat dunia hari ini, terjebak dengan kenikmatan dunia, alam sadar dan alam bawah sadarnya. Tidak ada yang mencari potensi rohani yang di atas sadar. Itulah yang dibawa seorang Al-Imam Al-Mahdi, petunjuk qadim. Sekian. Baik, makasih dokter buat pemirsa. Demikian penjelasan tentang pemaparan sebuah buku yang baru saja dibedah di kampus Ibnu Khaldun Jakarta, bahwa buku Tarekat Qadim Al-Mahdiyah, Tali Wasilah dan Struktur Kesadaran dalam Arsitektur Dimensional Semesta adalah sebuah buku yang memberikan pesan kepada umat manusia untuk mengantarkan kita menjadi pelaku qadim menuju kepada ma'rifatullah. Khairul kalam, billahi anta maksudi wa taqabbalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.